melihat akhir-akhir ini SD 5 Telaga itu beberapa ada peningkatan dalam prestasi, dan kemarin saya lihat di perayaan 17-an SD 5 Telaga beberapa memperoleh juara atau prestasi dalam kegiatan lomba-lomba. Itu saya sangat mengapresiasi sekali prestasi SD 5 yang sudah dapat. Nah, untuk hari ini, agenda kita hari ini saya menghubungi kemarin bahwa kita akan melakukan coaching hari ini, dan sesuai kesepakatan kita hari ini untuk melakukan pertemuan dan melaksanakan coaching. Kira-kira apa yang menjadi topik yang kita akan bahas hari ini, dan yang kedua adalah kira-kira apa yang menjadi harapan dari Ibu Kecep hasil percakapan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Apa yang dijelaskan tadi tentang peningkatan yang ada di SD 5 Telaga, yaitu tentang SD 5 Telaga mendapatkan juara yaitu di prestasi di non-akademik, itu memang benar sekali, alhamdulillah. Namun dalam hal ini saya ingin ada percakapan ini yaitu tentang tema memimpin pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi saya ingin percakapan kita hari ini yaitu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi guru yang ada di SD 5 Telaga. Luar biasa. Jadi menjadi topik pembicaraan kita hari ini adalah pemimpin pembelajaran atau sebagai pemimpin pembelajaran, dan di akhir sesi mungkin Ibu bisa menemukan solusi bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SDN 5 Telaga. Mungkin itu ya, Ibu. Jadi harapannya 6 bulan ke depan itu bisa dicapai. Nah, kemudian yang lebih spesifik dari harapannya tetap itu ya. Ya, yang lebih spesifik dalam harapan saya di dalam saya sebagai pemimpin pembelajaran di SD 5 Telaga itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi guru yang ada di SD 5 Telaga ini. Karena dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu yang pasti peningkatan kompetensi guru juga perlu ditingkatkan, karena melihat kualitas pembelajaran di SD 5 Telaga itu dilihat dari level pendidikan itu, di mana literasi dan numerasinya itu masih dalam rentang sedang. Jadi artinya yang saya mau inginkan itu kualitas pembelajaran seperti apa yang mau diinginkan. Kualitas pembelajaran yang saya inginkan itu kualitas pembelajaran di mana di level pendidikan nanti untuk literasi dan numerasi itu akan meningkat dari yang sedang menjadi baik. Jadi intinya bagaimana peningkatan
kualitas pembelajaran yang bisa dilihat dari peningkatan literasi dan numerasi. Kira-kira kondisi sekarang itu seperti apa? Situasi sekarang itu kualitas pembelajarannya itu masih seperti apa kira-kira? Kalau kualitas pembelajaran di saat ini Pak, kalau saya membuat skala atau rentangnya itu, kalau sekarang itu posisinya itu masih di 5. Kalau dari 1 sampai 10 itu dia masih di posisi 5, dan saya mengharapkan itu akan naik ke 8 walaupun belum ke 10. Dan kami itu berarti kualitas pembelajaran yang diharapkan itu bisa meningkat sampai angka 8 dari rentang 1 sampai 10. Dan sekarang situasi yang ada di sekolah itu masih ada di angka 5. Nah, kira-kira apa alasannya sampai masih di angka 5? Alasannya kegiatan pembelajaran. Pada saat saya melakukan observasi pada pembelajaran yang sebelumnya itu, di mana hasil pembelajaran, hasil dari siswa itu masih banyak yang belum mencapai hasil yang diharapkan. Dari saya melihat dari hasil rapor siswa di semester 2 ini, kemudian dari hasil rapor pendidikan 2023. Ibu yakin bahwa kedepannya itu bisa meningkat sampai bisa dicapai angka 8 itu? Saya yakin insya Allah bisa meningkat jika ada kolaborasi dari semua stakeholder yang ada di SDN 5 Telaga dan memaksimalkan komunitas belajar yang ada di SDN 5 Telaga ini. Kira-kira kekuatan apa atau apa kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh ibu bisa mencapai tujuan tersebut? Kalau melihat kekuatan yang ada di SDN 5 Telaga itu yaitu adanya komunitas belajar di SDN 5 yang setiap minggu itu pada hari Selasa. Setiap hari Selasa itu kegiatannya yang berikut: semua guru di SDN 5 Telaga itu memiliki kualifikasi pendidikan S1, baik itu guru kelas maupun guru makel, dan ada sekarang ini TMM, adanya TMM yang mudah dan gratis untuk akses oleh guru-guru. Jadi adanya satu platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh pemerintah yang mudah diakses oleh guru-guru. Jadi itu kelebihan atau keunggulan yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau dari segi kelemahannya apa? Dari segi kekurangan untuk mencapai atau hambatan-hambatan yang akan dicapai, hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan itu, kira-kira apa yang menurut Ibu? Kalau dari segi hambatan, Ya. Hambatan yang kemungkinan yang akan menghambat kegiatan ini yaitu banyaknya kegiatan yang di luar program sekolah. Kemudian yaitu
itu kurangnya motivasi guru untuk mengakses PMN. Motivasi dulu. Iya, motivasi guru. Dan ada lagi yaitu ada beberapa guru yang lemah kemampuan IT-nya masih di bawah. Jadi hambatan-hambatan yang dimiliki banyaknya kegiatan-kegiatan kepala sekolah yang di luar dari program yang sudah direncanakan, kemudian motivasi guru untuk mengakses PMN itu masih kurang, kemudian banyak atau beberapa guru yang memiliki kemampuan IT rendah ya. Dari hambatan-hambatan itu, apa Ibu sudah punya solusi untuk mengatasi itu? Untuk menghadapi hambatan-hambatan itu, saya mempunyai solusi, yaitu yang pasti saya memaksimalkan kegiatan komunitas belajar yang pada setiap hari Selasa itu. Jadi dengan memaksimalkan kegiatan, yaitu dengan melakukan refleksi di komunitas belajar. Dari hasil refleksi itu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang skala prioritas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SDN 5 Telaga itu, baik kualitas pembelajaran atau kompetensi guru yang ada di SDN. Tadi yang disampaikan kan hambatan banyak kegiatan di sekolah, di luar sekolah, kemudian motivasi. Nah, solusi-solusi itu yang yang Ibu lakukan adalah memaksimalkan komunitas belajar. Jadi agar guru-guru termotivasi mereka untuk belajar, kemudian mengurangi itu ya, kegiatan yang ada di luar. Nah, untuk untuk mencapai rencana yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ide apa yang akan Ibu lakukan agar peningkatan kualitas pembelajaran di SDN 5? Saya melaksanakan observasi di setiap kelas, kemudian hasil observasi itu dibahas di komunitas belajar, dilakukan refleksi, kemudian hasil refleksi itu diidentifikasi hal-hal mana yang sebagai skala prioritas untuk dilaksanakan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru. Kemudian di dalam komunitas belajar juga saya perlu memantau sampai di mana pemanfaatan PMN oleh guru-guru tersebut. Jadi melakukan refleksi hal yang dipelajari dari PMN, atau saya juga menentukan topik mana yang perlu dipelajari oleh guru-guru, kemudian melakukan refleksi tentang hasil dari topik yang guru-guru telah pelajari tersebut. Jadi intinya untuk kedepannya yang akan dilakukan oleh Ibu Ker adalah melakukan observasi pembelajaran untuk mengidentifikasi apa yang perlu ditingkatkan dan guru-guru, kemudian nanti akan memaksimalkan komunitas belajar sehingga tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, bagaimana dengan jangka waktunya? Kalau untuk pelaksanaannya, sebenarnya saya lebih cepat, lebih baik, yaitu bulan September.
minggu depan ini itu secepatnya akan dilaksanakan karena mengingat supaya di 6 bulan ke depan bisa dilihat hasil dari apakah kualitas pembelajaran yang ada di SDN 5 Telaga itu meningkat atau tidak. Ini dari hasil raport anak-anak. Berarti kalau saya bisa ambil dari yang Ibu sampaikan, jangka waktunya mungkin bisa sampai 6 bulan ke depan itu bisa dilakukan atau seperti apa gitu. Kalau kegiatannya ini kan rencananya minggu depan, insya Allah saya akan laksanakan. Insya Allah dari hasil yang kemungkinan di pada akhir semester 1 saya kan bisa memantau hasil raport dari anak-anak apa meningkat atau tidak. Kemudian insya Allah juga akan dapat dilihat dari hasil raport pendidikan nanti 2024 itu meningkat atau tidak, lihat dari literasi dan numerasi. Jadi itu indikator-indikator keberhasilan yang menjadi target Ibu ya. Jadi indikator keberhasilan. Bagaimana dengan kalau terjadi mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada? Untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada, misalnya pada kegiatan komunitas belajar itu hari Selasa kemungkinan ada kegiatan lain, maka dibuatkan kesepakatan dengan guru-guru bahwa bisa diganti di hari yang lain, sehingga apa yang sudah direncanakan itu tidak akan terhambat, tetap terlaksana. Jadi itu yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan. Jadi kira-kira jadwal pelaksanaan komunitas belajar itu seperti apa yang dilakukan? Kalau untuk jadwal komunitas belajar itu sebelumnya saya sudah merefleksi, melakukan evaluasi tentang hal-hal apa saja yang perlu dipelajari oleh guru-guru atau apa saja yang mereka butuhkan untuk peningkatan kompetensi mereka atau peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di SDN 5 Telaga ini. Kemudian setelah itu dilakukan diidentifikasi hal mana yang lebih di skala prioritas. Waktu itu dari hasil itu dibuatkan jadwal dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari hasil evaluasi dari guru-guru itu yang sudah diidentifikasi itu yang dibuatkan jadwal kegiatan yang dibahas di Pombel. Berarti Pombel kedepannya itu akan terjadwal. Kira-kira jadwalnya seperti apa? Apakah dilakukan sebulan sekali, seminggu sekali, atau seperti apa? Kalau jadwal komunitas belajar ada di SDN 5 Telaga itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa setelah anak pulang. Berarti jam 1 begitu dimulai. Iya. Itu memang sudah terjadwal, kemudian ada jurnalnya. Memang itu sudah terjadwal, Ya. kemudian ada jurnalnya, dan jurnalnya itu saya buatkan link, saya tempelkan di komunitas belajar itu. Jadi setelah kegiatan komunitas belajar itu ditulis di situ ada tindak lanjutnya, hal apa yang sudah dibahas, kemudian ada tindak lanjut apa yang hasil dari kegiatan di komunitas belajar, kemudian ada tindak lanjutnya. Ada lagi hal yang perlu dilakukan untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Tadi solusi yang Ibu sampaikan
pertama akan memaksimalkan komunitas belajar dengan mengakses PMM sehingga kualitas pembelajaran akan meningkat dan kompetensi mereka akan meningkat. Apa ada hal lain selain ini? Memang selain mengakses PMM, mengaktifkan komunitas belajar, saya juga mengaktifkan program sekolah. Membuat program sekolah pada awal apel itu, kalau di apel itu saya hanya menaikkan bendera, kemudian berdoa, menghormati bendera, berdoa. Di waktu yang 15 menit itu saya gunakan untuk program sekolah, yaitu program sekolah yang setiap hari Selasa adalah literasi, kemudian hari Rabu itu numerasi. Jadi itu program mengaktifkan program sekolah, kemudian hari Kamis itu sholat duha, ya sholat duha, kemudian hari Jumat olahraga. Dan selain itu juga pada akhir ada ekstrakurikuler, jadi sudah terjadwal hari Senin apa sampai hari Jumat. Kalau untuk hari Jumat tidak ada karena hari Jumat itu pentas diambil di awal. Ya. Jadi kalau jam 8 itu nanti jam 8 masuk, tapi dari sebelum itu dari 6.30 itu sudah mulai kegiatan olahraga dan literasi lingkungan. Apa itu sudah jalan, kemudian kedepannya itu yang akan dimaksimalkan? Hal itu memang sudah jalan. Cuma memang saya dari sejak kegiatan itu jalan, saya sudah melakukan evaluasi. Cuma hasil evaluasi itu lebih saya maksimalkan lagi, dan perlu pembahasan bersama di Pondel nanti sehingga lebih maksimal kegiatan. Oke, jadi itu rencana aksi yang akan dilaksanakan ya. Komitmen untuk rencana itu seperti apa? Komitmen untuk rencana saya ke depan itu, saya insya Allah apa yang sudah direncanakan, jadi hal ini saya akan secepatnya bahas bersama guru-guru, yaitu tentang bagaimana memaksimalkan atau meningkatkan kegiatan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru ini dari hasil yang disepakati oleh guru-guru. Untuk secepatnya kemungkinan minggu depan akan dilaksanakan, dan saya harus selalu mengevaluasi apa yang rencana yang sudah akan dilaksanakan nanti. Ya, jadi komitmennya itu kemudian kan nanti insya Allah secepatnya akan dilakukan. Jadi mulai minggu depan mungkin kira-kira akan dilaksanakan. Dan kira-kira itu target waktunya kira-kira sampai kapan untuk pelaksanaan rencana? Untuk target perencanaan itu insya Allah pada hari Selasa depan, Selasa depan itu akan dilaksanakan. Terus tidak ada batas waktu sampai terus menerus. Dia akan secara terus menerus. Nanti pada akhir semester 1 ini, saya akan melihat mengevaluasi hasilnya. Tetapi dalam hal ini saya akan tetap melakukan evaluasi secara berkala. Jadi supaya saya bisa tahu di jalan dilaksanakan tidak kali ini. Kemudian mungkin siapa saja yang bisa ibu untuk bisa membantu ibu dalam melakukan kegiatan ini? Dalam hal yang bisa membantu saya itu wakil kepala sekolah. Selain wakil kepala sekolah ada guru-guru yang mampu di IT, dan
itu dan memiliki yang tersertifikasi. Jadi yang bisa membantu guru-guru, kemudian ada wakil kepala sekolah, siapa lagi yang bisa dilibatkan untuk kegiatan ini selain guru dan wakil kepala sekolah? Saya rasa kalau selain guru dan wakil kepala sekolah, saya bisa melibatkan Pak pengawas menurut saya bahwa di komunitas belajar itu bisa ada yang meluangkan waktu untuk sebagai narasumber atau sebagai fasilitator yang ada di komunitas belajar itu karena pada kegiatan komunitas belajar. Berarti bisa melibatkan di samping guru-guru, kemudian wakil kepala sekolah, bisa juga meminta dukungan dari pengawas maupun polri. Oke, luar biasa komitmen yang akan diambil, tapi Bu Kep yakin dengan apa yang akan dilakukan ke depan ini bisa mencapai apa yang diinginkan. Insya Allah saya yakin hal ini akan sukses apabila saya melaksanakan benar-benar melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan ini, baik itu dari pelaksanaannya ada mengatasi hambatan yang pasti akan menghambat kegiatan itu. Insya Allah kegiatan apa yang sudah saya rencanakan ini akan terlaksana dengan baik dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru yang ada. Oke, luar biasa Bu Kep. Kemudian apa kira-kira ini kan kita sudah punya komitmen, punya rencana yang akan dilakukan. Kemudian kita bisa simpulkan dari percakapan ini kira-kira apa? Dan dapat saya simpulkan dari percakapan kita hari ini, yaitu di mana tema yang kita bahas adalah bagaimana saya kepala sekolah akan memimpin pembelajaran di SDN 5 Telaga ini, yaitu dengan memaksimalkan komunitas belajar yang ada di SDN 5 Telaga ini sehingga kualitas pembelajaran dan kompetensi guru akan meningkat. Oke, saya kira cukup percakapan kita hari ini. Insya Allah nanti kedepannya kita bisa lihat hasilnya. Nanti kita ketemu lagi di bagaimana hasil evaluasi yang kita lakukan. Ya, terima kasih Bu Kep dan selamat menjalankan komitmen untuk kita melaksanakan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.